Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rumanza dengan NIM 19.18090. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi 1 pada mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Pada bagian pertama ada tugas 1. Di tugas 1 ini kami para mahasiswa disuruh mendaftar WhatsApp grup RPL 2021. Nah, di sini saya sudah mendaftar dan ini adalah hasil screenshotan dari teman kelas saya. Untuk selanjutnya ada pendaftaran GitLab. Di pendaftaran GitLab ini kami mahasiswa disuruh menggunakan webmail UAD. Dan di sini saya sudah mendaftarkannya. Selanjutnya tugas 2, pendaftaran judul. Nah, pada pendaftaran judul ini saya mendaftarkan judul ada 2 kali mendaftarkan judul, dan di revisi kedua ini saya judulnya diterima oleh dosen pengampu, itu yang berjudul website wisata Kota Bengkulu. Kemudian di tugas 2 ini disuruh mengumpulkan foto sambil memegang laptop dan men-screenshot spesifikasi laptop. Terus disuruh screenshot aplikasi apa saja yang ada di laptop. Nah, di sini ada aplikasi Sublime Text, SAM, C++, Xcode Packet Tracer, Visual Studio Code, dan CorelDRAW. Kemudian tugas 3. Di tugas 3 ada pembuatan project GitLab dan invite member. Untuk pembuatan project, yang pertama buka akun GitLab, kemudian klik tombol plus yang ada di tengah ini, lalu pilih new project. Maka akan muncul tempat pengisian data seperti yang ada di sini. Lalu klik create project. Nah, maka project berhasil dibuat. Selanjutnya invite member dengan cara mengklik tombol plus yang ada di sini seperti cara sebelumnya untuk meng-create project. Lalu pilih invite member. Nah, di sini cari member yang ingin di-invite, lalu klik invite. Nah, ini adalah hasil invite-annya tadi. Selanjutnya pemasangan Git client di laptop. Sebelum memasang Git client, kita terlebih dahulu mendownload Git tersebut, kemudian install seperti biasa. Jika sudah, bisa dicek Git tersebut sudah terpasang atau belum di terminal yang ada di Visual Studio Code. Nah, di sini Git saya sudah terpasang dan ini proses cloningnya. Nah, ini adalah bukti bahwa saya telah berhasil mengcloning dari aplikasi Visual Studio Code ke akun GitLab saya atau ke project yang saya buat. Nah, ini adalah hasil mentransfer data
dari Visual Code ke project saya. Dan yang ini adalah bukti hasil mentransfer dari mengambil data dari akun GitLab atau project GitLab saya ke Visual Studio Code yang telah di-clone tadi. Nah, ini adalah tampilan projectnya. Ini adalah tampilan project awal setelah saya berhasil mengcloning aplikasi Visual Studio Code ke project yang saya buat. Selanjutnya tugas 4, menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan perancangan aplikasi. Yang pertama, analisis kebutuhan hardware. Dari sisi developer, kebutuhan hardware hanya membutuhkan laptop. Terus dari sisi klien atau pengunjung, kebutuhan hardware-nya laptop atau komputer dan HP atau handphone. Analisis kebutuhan software. Yang pertama, kebutuhan software untuk developer. Ada Visual Studio Code, SAM, GitLab, dan web browser. Sedangkan kebutuhan software untuk klien hanya web browser saja. Terus yang terakhir ada kebutuhan fungsional, yaitu Google Chrome. Yang ketiga ada analisis kebutuhan database atau karakteristik, storage, dan DBMS yang digunakan. MySQL, perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS. Yang keempat ada analisis kebutuhan prosedur atau proses bisnis, tata cara sistem, dan lain-lain. Yang pertama, pengunjung membuka website. Selanjutnya, pengunjung masuk ke halaman utama. Pengunjung dapat melihat destinasi wisata sebagai referensi liburan. Pengunjung dapat membeli oleh-oleh khas Kota Bengkulu dengan cara mengklik tombol beli. Pengunjung masuk ke halaman oleh-oleh. Pengunjung harus login atau daftar. Untuk yang belum punya akun, jika ingin membeli oleh-oleh. Daftar untuk maksudnya ini daftar. Jika belum punya akun, silakan daftar. Terus ada pengunjung diarahkan ke menu pembayaran. Selanjutnya, pengunjung mengisi data sebelum melanjutkan ke transaksi. Dan terakhir, pengunjung melanjutkan ke pembayaran. Analisis kebutuhan personalia atau SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien. Yang pertama dari sisi developer, pertama ada fungsi manajemen terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, terus ada pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Yang kedua ada fungsi operasional yang terdiri dari pengembangan, pengadaan, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Terus dari sisi klien, yang pertama melakukan input data, dan yang kedua melakukan transaksi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dokumentasi. Dokumentasi analisis diperlukan untuk penentuan data, yaitu menentukan masalah sistem sejelas mungkin dan merumuskan istilah pencarian atau kata kunci atau frasa yang berkaitan dengan masalah atau pernyataan yang menarik dalam sistem. Dokumen desain, model data, tujuan atau persyaratan yang menarik. Ini adalah desain web yang saya buat. Ini ada tampilan utamanya seperti ini. Terus jika mengklik tombol ini, maka detailnya akan ditampilkan pada menu detail ini. Terus ada menu pembelian. Di sini pengunjung bisa membeli oleh-oleh khas Kota Bengkulu dengan cara mengklik tombol beli. Terus sebelum beli harus login terlebih dahulu. Untuk yang belum punya akun silakan daftar dulu. Yang terakhir
Terakhir ada transaksi. Ini adalah tampilan desain transaksinya. Terus ada metode pembayarannya untuk membeli produk yang telah dipilih tadi. Terakhir ada tugas 5. Di tugas 5 ini membuat modul atau paket function pencarian studi kasus saya, website wisata Kota Bengkulu. Nah, ini adalah identitas saya. Terus di sini ada daftar kebutuhan fungsional dari aplikasi sesuai studi kasus. Kebutuhan fungsional. Yang pertama, halaman utama. Di halaman utama ada list destinasi wisata, menu beli, dan menu lihat wisata. Kemudian ada pembelian oleh-oleh khas Bengkulu. Yang ketiga, login pembeli. Yang keempat, input data pembeli. Yang kelima, transaksi pembelian oleh-oleh. Dan yang keenam, login admin. Nah, di login admin ini belum ditambahkan pada codingan saat ini. Ini adalah alamat repositori saya. Dan terakhir ada lampiran dalam GitLab beserta file yang sesuai dengan fitur. Ini dia. Oh, ini yang terakhir, pembahasan skrip utama. Di skrip ini terhubung ke Bootstrap dan CSS untuk memudahkan saya dalam pembuatan web ini. Nah, di indeks ini saya memasukkan Bootstrap dan style CSS. Dokumentasi aktivitas. Nah, ini adalah halaman utama yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.